Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Angel Teresia, mahasiswa program studi D3 Sanitasi Fakultas Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan keunggulan bahasa Indonesia, serta di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan formal, non-formal, dan semi-formal. Dan juga saya harap di sini kalian menikmati video saya dan semoga juga kalian memahami penjelasan yang telah saya berikan kepada kalian semua. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sejarah bahasa Indonesia. Teman-teman semua di sini pasti penasaran kan, juga pasti ingin tahu kan sebenarnya dari mana sih asal usul dari bahasa yang kita miliki ini sekarang, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini aku akan memberitahu kepada kalian semua tentang sejarah bahasa Indonesia dan keunggulan bahasa Indonesia serta ragam bahasa. Pastinya kalian juga penasaran kan apa-apa aja sih gitu historis dibalik semua ini. Nah, jadi yang pertama yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia ini awal asal usulnya yaitu berasal dari bahasa Melayu. Ya, benar sekali, bahasa Melayu itu bahasa yang sering digunakan yang sering digunakan oleh orang-orang Sumatera, terutama di Jambi ataupun di Riau. Nah, jadi bahasa Melayu itu seperti yang mungkin kalian ketahui, iya itu diganti dengan iya, terus tuh mau kemana gitu kan. Nah, jadi awal mula terbentuknya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Melayulah yang menjadi dasar bahasa kita sekarang. Terus terus mengapa bahasa Melayu itu bisa menjadi asal usul dari bahasa Indonesia? Itu juga penasaran kan kalian? Nah, jadi bahasa Melayu itu bisa menjadi dasar dari bahasa Indonesia karena ini catat ya, kalian harus catat. Yang pertama, kedudukan bahasa Melayu itu telah berabad-abad dan itu kedudukannya telah tinggi. Jadi sebelum adanya bahasa Indonesia, di perdagangan waktu zaman Belanda itu menggunakan bahasa Melayu. Terus yang kedua, bentuk tata bahasanya itu yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Dan juga yang ketiga, bahasa Melayu itu tidak banyak mengenal tingkatan bahasa gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris kan, bahasa Inggris itu pasti ada verb 1, verb 2, and verb 3. Kalau bahasa Melayu itu enggak. Maksud saya tidak gitu. Terus yang berikutnya, bahasa Melayu itu bersifat reseptif. Reseptif itu artinya mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain dan bahasa asing. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia pun juga banyak mengambil bukan terjemahan ya, mengambil kayak menyerap kata-kata misalnya dari Arab, Belanda, ada beberapa kata Arab, Belanda, dan Inggris. Nanti saya tulis di sini bahasa apa aja itu yang diserap dari bahasa asing gitu kan. Oke, jadi pasti ini juga muncul nih di pertanyaan kalian teman-teman. Mengapa sih bahasa Belanda tidak diajarkan kepada kita sebagai orang pribumi waktu dijajah kemarin? Jadi perlu kalian ketahui mengapa Belanda tidak mengajarkan, karena ini masalah politik. Mereka tidak ingin taktik ataupun strategi mereka diketahui oleh orang pribumi banyak. Maksudnya gini, ketika kita mengetahui bahasa apa yang mereka maksud, mereka sedang menyusun strategi untuk menyerang ataupun untuk politik lah, gitu kan. Kita akan mengetahui apa aja strategi dia. Nah, jadi itulah alasan mengapa Belanda tidak mengajarkan bahasa kepada penduduk pribumi. Terus selanjutnya ini ada lagi historis dibalik disahkannya bahasa Indonesia kita sekarang. Jadi pada tahun 1928 dalam Kongres Pemuda yang dihadiri oleh aktivis dari berbagai daerah di Indonesia, itu bahasa Indonesia awalnya diresmikan menjadi bahasa persatuan bagi negara Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itu adalah tanggal apa? Ayo. Ya, benar sekali, itu adalah hari Sumpah Pemuda.
yang sering kita laksanakan itu di sekolah-sekolah, lomba-lomba ataupun upacara dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi di dalam Sumpah Pemuda itu dicantumkan atau disebutkan bahwasannya, terus itu disebutkan kami putra-putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia, dan juga tercantum pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa formal bagi bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1938 diselenggarakan lagi Kongres Pemuda, di Solo itu pada masa pemerintahan Jepang, dan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan ini berdampak positif juga bagi kita, bagi penduduk pribumi terhadap bahasa Indonesia, dan karena dipakai dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, sekolah, dan sebagainya. Terus, ini durasinya panjang ya guys. Nah, setelah kita mengetahui historis dari asal-usul bahasa Indonesia tadi, dan juga kita mungkin langsung aja masuk ke fungsinya ya. Fungsi bahasa Indonesia sendiri. Nah, mungkin teman-teman semua juga berpikiran sebenarnya kita bisa menggunakan bahasa asing ataupun bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah bahasa daerah kita sendiri. Nah, tetapi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ternyata juga mendapatkan dampak positif bagi diri kita. Apa aja sih? Nah, jadi yang pertama dampak positif yaitu menyatakan ekspresi diri kita. Jadi ekspresi kita, jadi kita itu lebih kayak mana ya? Lebih ke percaya diri, terus juga melatih public speaking kita, melatih tingkat bicara kita di depan umum. Terus itu yang kedua ya, menjadi alat komunikasi kita gitu. Terus yang ketiga sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Terus yang keempat itu mengadakan kontrol sosial. Terus sebagai lambang kebanggaan nasional. Nah, jadi teman-teman di suatu Jadi teman-teman, di suatu negara itu pasti memiliki lagu kebangsaan, bahasa, terus kebudayaan. Itu menjadikan salah satu simbol negara. Terus selanjutnya keenam yaitu sebagai identitas nasional. Nah, kita seperti yang kita ketahui, misalnya di Korea Selatan ya, gimana nih pencinta K-popers. Jadi di Korea Selatan itu dia menggunakan bahasa Hangul kalau yang kita ketahui Hangul. Itu menjadikan salah satu simbol atau identitas negara mereka. Nah, begitu pula dengan kita di Indonesia. Di Indonesia pun kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol ataupun identitas negara kita. Benar? Oke, itu benar. Lanjut lagi sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Jadi kita di Indonesia ini juga memiliki banyak bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris saja, tapi juga kita memiliki bahasa daerah. Nah, itu bahasa daerah itu ya bahasa kehidupan atau bahasa yang sering sehari-hari kita gunakan. Contohnya saya di Jambi, saya menggunakan bahasa ibu seperti iyo, ida, itu kan iya atau tidak gitu. Terus ragam bahasa. Nah, ragam bahasa sendiri yaitu bisa ada ragam tulisan dan ragam lisan, dan juga ada formal, semi formal, dan non formal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Hanya beberapa saja yang saya jelaskan. Terus yang pertama, untuk kita berbicara lisan, seperti yang kita ketahui, kita bisa berbicara secara langsung ataupun kita bisa berpidato, berdiskusi, berdebat, dan yang lain sebagainya. Nah, itu juga memiliki keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya itu berlangsung cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu, tanpa pena ataupun tanpa kertas gitu kan, karena kita langsung berbicara gitu. Terus kesalahan itu dapat langsung dikoreksi dan juga dapat dibantu dengan gerak tubuh seperti saya sekarang gitu kan. Nah, terus ada juga kelemahannya, tidak mempunyai bukti otentik, bukti nyata, bukti yang konkret gitu. Hanya kita berbicara saja seperti ini. Dan dasar hukumnya pun lemah tuh teman-teman, dasar hukumnya itu lemah ya. Sulit disajikan secara bersih ataupun secara masuk akal gitu, dan mudah dimanipulasi. Nah, kadang kan kita berbicara ini kayak mudah untuk kayak dicuci, bukan dicuci, maksudnya tuh mudah untuk dimanipulasi atau mudah ditipu gitu kan.
Nah, terus cara tulis itu seperti kita menulis karya ilmiah, terus skripsi, terus artikel, makalah, koran, dan sebagainya lainnya. Nah, itu juga mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Yang pertama, mempunyai bukti autentik, bukti yang nyata atau bisa diperjelas gitu. Dasar hukumnya itu kuat. Nah, terus lebih sulit dimanipulasi dan dapat disajikan secara langsung secara bersih dan secara nyata gitu. Tapi kelemahannya itu ya berlangsung lambat. Kita membuat suatu karya ilmiah itu pasti berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dan juga bahkan ini untuk penelitian gitu ya, bahkan bisa ada yang setahun gitu. Terus selalu memakai alat bantu. Benar sekali, kita membuat karya ilmiah itu pasti membutuhkan pena, pensil, membutuhkan penelitian, membutuhkan tempat, dan sebagainya macamnya. Terus yang selanjutnya itu kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Benar sekali, karena kalau langsung dikoreksi itu kita harus meneliti ulang gitu. Terus tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh. Kita hanya bisa menggunakan gerak tubuh ketika kita berbicara langsung gitu kan. Terus pemakaian ragam non formal dan ragam formal. Nah, ragam non formal lisan yaitu kita bisa contohnya itu berbicara kepada teman, bergunjing atau bergibah gitu. Nah, gibah itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Gibah itu artinya bergunjing ya teman-teman. Terus bercerita, mengobrol. Terus untuk ragam formal lisan sendiri yaitu ada ceramah, pidato, diskusi, debat, dan pidato presiden, dan debat-debat lainnya gitu teman-teman. Ragam tulis non formal itu kita bisa contohnya ya, kita menulis surat kepada pacar, kepada teman, sahabat, orang tua. Terus kalau misalnya formal itu kita menulis surat resmi, surat lamaran, makalah, proposal, terus karya ilmiah, dan sebagainya lainnya. Nah, juga di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian kata ganti dan sapaan. Contoh, ini yang formal ya. Saudara, yang terhormat, Bapak Ibu. Terus, apakah Anda keberatan? Itu untuk kata ganti sapaan. Terus untuk imbuhan dan partikel penegasnya itu sudah menerima. Apakah Bapak sudah menerimanya? Apakah Anda sudah membacanya? Terus untuk pilihan kata tertentu, apakah Bapak sudah menerima uangnya? Apakah Bapak sudah memberitahunya? Itu untuk yang formal. Tapi untuk yang semi formal kita bisa ganti kata sapaannya itu dengan aku, kamu, bro, bukan. Itu adalah kata ganti non formal. Aku, kamu, mbak, abang, kakak, adik, itu. Terus untuk kata apa ya? Oh ya, terus untuk kata imbuhan dan penegasannya itu seperti sudah diterima, sudah baca, atau ngobrol, ngopi gitu. Loh, kok sih, deh gitu. Terus selanjutnya untuk kata apa ya? Untuk kata pilihan kata tertentu gitu. Tadi uang, ini diganti duit. Terus tadi memberitahu, ini diganti dengan kasih tahu. Terus yang untuk non formal. Nah, non formal ini seringkali kita pakai teman-teman. Misalnya, hey bro, lo lagi ngapain? Itu kan kata non formal ya, kata kayak dalam sehari-hari itu bahasa kita kepada teman kita gitu. Tapi di sini pesan saya juga, oh ya belum. Terus untuk kata ganti imbuhannya itu udah diterima, betulin, sih gitu. Terus untuk kata pilihannya yaitu bilangin dong, fokus dong, enggak gitu. Oke. Dan mungkin udah cukup penjelasan saya 10 menit lebih ini. Saya harap kalian semua mengerti dengan penjelasan saya dan mengerti maksud yang saya sampaikan kepada kalian semua. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini, video pada kali ini. Dan pesan saya satu, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah kita. Cintailah bahasa daerah, banggalah terhadap bahasa daerah kita.
cintailah bahasa Indonesia dan pelajarilah bahasa asing. Dan juga semoga kalian mengerti tentang penjelasan singkat saya asal-usul bahasa Indonesia, ragam, dan jenis-jenis semi-formal ataupun non-formal. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.